Oke, Ustaz. Jadi ini kan kita sudah ngobrol banyak tentang Jabal Quran. Saya juga sangat respect dengan ini karena teman saya juga salah satu aktivis yang mendirikan, yang membantu berkontribusi di ini. Kalau sampai sekarang Ustaz, sudah 2 tahun ini berdiri, karena masih baru ya. Gimana sih tanggapan masyarakat pro kontra tentang pondok yang baru di sini? Tentang sampean, tentang anak-anaknya yang sudah mondok di sini, atau masyarakat yang tidak memondokkan anaknya di sini. Ya kalau dari wali santri sendiri, alhamdulillah, feedbacknya itu baik-baik, bagus-bagus. Sangat berterima kasih, merasa beruntung anaknya dimondokkan dari di sini, karena yang paling berubah itu karakter anaknya yang paling berubah. Malah yang paling penting. Iya, jadi suka main handphone, suka bantu orang tua, aktif untuk bantu orang tua. Kemudian yang awalnya cuek, punya dunia Pasif sendiri, gitu. itu peduli. Sekarang lebih aktif. Kemudian kalau juga yang buat orang tua itu kadang nangis juga anaknya itu. Kalau ada, dengar ada ke masjid, dengar ada ke masjid, dengar ada ke masjid. Bener-bener kayak kepanggil. Ya, karena memang saya biasakan di sini gak ada bel waktu sholat. Tapi saat adzan kalian cepat lari ke masjid. Belnya ya ada. Iya, jadi saya pengen kalian terbiasa nanti saat pulang ke rumah dengar adzan, adzan ke masjid, adzan ke masjid. Saya pengen kayak gitu. Sudah sampai jadi karakter. Ya, jadi alhamdulillah itu kesan terus. Kemudian dari ilmu pengetahuan, alhamdulillah kan mereka pulang ada rusak, kemudian adzan, berani adzan. Karena semua santri di sini wajib adzan, gantian. Yang nggak bisa kita aja, yang bisa tapi nggak berani wajib bisa. Dan kita juga ada muhadharah latihan pidato, jadi anak-anak jadi kelas. Kemudian dari cara ibadahnya, cara sholatnya, alhamdulillah, cara duduk di masjidnya, alhamdulillah anak-anak itu Etika ibadahnya, itu ibadahnya. Bener. jadi orang tua itu ngerasa betul gitu, alhamdulillah manfaatnya. Dan dengan anaknya merasa ada perkembangan yang baik, ini buktinya nih, bangun ini nih paling banyak dari wali santri. Kita lagi bangun 6 Ini kali sumbangan 12 asrama, itu paling banyak ini sumbangan dari wali santri. Karena katakan yang membuat saya terdorong semangat itu karena wali santrinya kompak. Kita ikut lomba ke Surabaya, 5 mobil semuanya wali santri datang ke sini untuk ngantar lomba ke Surabaya itu. Benar-benar disumbangkan Pak. Iya, jadi iya. Semangat semua alhamdulillah wali santri karena merasa mereka mendapatkan sesuatu. Bener-bener Jadi mereka juga mau beri gitu. Yang beliau rasakan Iya. bener-bener kayak Kalau ya, perubahannya besar banget gitu. kalau masyarakat alhamdulillah masyarakat mendukung, mendoakan, senang dengan keberadaan pondok ini. Jadi sering lewat, alhamdulillah Ustaz bangun Ustaz, alhamdulillah Ustaz, semoga terus sabar, istiqomah di santri Ustaz. Alhamdulillah masyarakat terus dukung. Kalau ada pro kontra itu biasa. Nah, itu biasa, tapi bagaimana kita menyikapi dengan baik itu saja. Kalau saya pribadi kan juga waktu kecil mengalami proses pendidikan seperti di pondok ini. Saya itu sangat respect karena saya sendiri merasa yang murni pendidikan tentang keagamaan karakter ya di pondok-pondok di kampung-kampung seperti ini. Kira-kira Ustadz misalkan banyak nantinya yang tertarik untuk memondokkan putra putrinya ke sini tuh gimana tahapan-tahapannya? Di sini ini pondok kita ini menerima dari usia dini, dari umur 7 tahun. Oh dari kelas 1 SD Ya, kalau di umum gitu ya? kelas 7, kelas 7, usia 7 tahun sampai usia SMA. Nah, usia SMA. Jadi tapi paling banyak untuk sekarang ini santri kita memang usia SD. Yang SMP ada 8 orang, yang SMA ada 2 orang. Selebihnya itu 27 orangnya usia SD. Berarti selama range dari 7 sampai let's say 19 tahun itu masih bisa mondok di sini. Ya, masih bisa. 14, 15, 16 itu masih. Terus soal ininya gimana Ustaz? Soal kayak pembiayaan yang perlu di iuran pondok atau apa? Uang makan 350.000 Setiap 3 bulan. kali sehari. Setiap bulan. Ya, jadi 3 kali. ya, uang pendidikannya 50.000. Jadi 400 sebulan. Jadi itu 400.000. Untuk yang usia dini itu dia wajib laundry karena nggak mungkin cuci. Bener. Jadi Jadi memang itu- waktunya biar Nah, nggak itu keforsir untuk buat laundry
laundry 150. Tapi kalau usia SMP SMA agak laundry. Keren banget berarti. Jadi usia dini itu laundry kalau SMP SMA berarti hanya 400 setiap bulan. Kalau usia dini dengan laundrynya 550 setiap bulan. Berarti sudah laundry di sini Ustaz. Iya. Jadi keren banget gitu. itu. Jadi ada yang kita hantar nanti dikirim. Iya, Berarti udah keseluruhan itu sekitar 550 Iya, setiap bulan. dengan laundry yang tadi. Iya, dengan laundry kalau untuk usia dini. Kalau nggak laundry 400.000. Uang jajan mungkin Ustaz Uang jajan, jadi santri di sini nggak boleh pegang uang. nggak boleh juga. Jadi orang tuanya datang manggilnya mama, ibunya manggilnya mama. Oh, Jadi kayak anaknya sendiri. Istrinya jenengan. Ya, mama. Walaupun orang wali santri manggil mama juga. Iya, Mama, iya, ini anak saya jajannya 5.000 setiap bulan, setiap hari. Jadi ngasih sebulan 150. Ma, anak saya ini maksimal 10.000, jadi 300.000. Jadi terserah orang Berarti tua. benar-benar dipasrahkan ke Iya, beliau. jadi uang jajan santri nggak boleh pegang uang di sini. Karena kalau megang uang nanti hilang nggak terasa. Benar. Kadang merasa diambil temennya padahal jatuh di kantongnya nggak tahu. Suudon, Nah, nanti berburuk sangka. saling nuduh nanti repot. Di sini clear itu tidak ada satu Nggak ada, nggak boleh. Pelanggaran berat. Megang uang itu pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Jadikan pelanggaran berat. Kenapa? Dia menyebabkan dirinya dalam masalah dan membuat santri lain dalam keadaan masalah. Jadi benar-benar udah clear soal kekhawatiran masalah uang. Iya. Entah yang punya uang sedikit atau kehilangan uang sudah gak ada. Nggak ada. Jadi wali santri juga kita update. Nah, jadi kalau ini anak saya terlalu banyak jajannya terlalu dikurangi, ya kita kurangin. Kamu boleh jajan segini nah. Benar-benar setara di sini. Ustaz. Iya, Nggak ada kaya miskin apa gak Iya. ada itu ya. Udah. Ya, tapi ada yang banyak jajannya itu tergantung wali santri. Tapi kita kasih maksimum. Sudah dalam bentuk 15.000 sehari. Bukan. Terserah anak. Iya. Anak datang ke sini jadi dicatat, kamu 1.000, 2.000, 3.000. Iya. Tapi maksimum nggak boleh lebih dari 15.000 sehari. Walaupun anaknya kaya kita batasi. Nggak boleh lebih dari 15.000. Terus kalau soal ini Ustaz, soal kayak keseharian pondok sini tuh gimana sih, kayak Hujat walha. dimulainya dari jam berapa, terus ngapain sampai istirahatnya jam berapa? Jadi kita jam 3 dibangunin. Jam 3:15, jam 3:20 itu sudah di musola, anak-anak tahajud, witir, langsung kita mulai pengajian. Nah, setelah adzan sholat, setelah sholat subuh. adzan kita sholat qobliyah, dia langsung sholat, ngaji kita begini. Enggak langsung sholat. Dia langsung sholat. Jadi biasa kalau di Arab itu biasanya jaraknya 30 menit itu. Di Mesir tuh kalau saya belajar di Mesir itu adzan ke iqamah 30 menit kalau subuh. Kita juga sama. Kita ngaji kita dulu, baru nanti berjamaah. Setelah 30 menit. Jadi adzannya iqamah di sini 30 menit setelah adzan. Jadi ngaji kitab dulu seperti di Mesir udah. Iya. Jadi kemudian habis sholat subuh kita itu ngafal Quran. Hafalan Sholat. Quran. Sampai setengah 7 pada jam 7. Setelah itu masuk kelas jam 8. Jam 8 langsung. Tapi kalau yang kelas Iqra jam 6 itu sudah selesai. Jadi tidak terlalu mengantri. Ada yang selesai jam 6, ada yang selesai setengah 7, ada yang selesai jam 7. Itu tergantung hafalannya masing-masing. Jadi kalau yang tambah banyak hafalannya tambah lama. Jadi kalau yang Iqra jam 6 udah selesai. Yang masih belajar baca itu jam 6. Yang penting setor hafalan ini kan diupdate terus ya Ustaz ya, nambah berapa hafalan. Jadi sebelum jam 8 masuk, kemudian jam 2 jam itu kita setiap hari kita fokus bahasa Inggris. Subhanallah. Di sini ada bahasa Inggris. Iya, dalam alhamdulillah anak kita sudah biasa pidato bahasa Inggris, sudah bisa storytelling, bisa baca puisi bahasa Inggris, bercerita bahasa Inggris. Ya Allah, keren. Ini kita Februari 11 Februari kita akan ikut lomba storytelling dan speech. Saya aja gak bisa Antara itu. Sipis Jawa Timur. Ya Allah, berarti saya kalah sama santrinya sampean Sudah ini. kita persiapkan semua santri sepi kita ikut, yang usia sepi kita ikut. Karena memang fokus bahasa Inggris juga kita. Saya pengen Dan sampean yang ngajar. ada guru. Ada guru juga. Jadi setelah 2 jam belajar bahasa Inggris itu kita istirahat 1 jam. Setelahnya sholat duha. Habis sholat duha ini ngaji kitab lagi, pelajaran agama. Ngaji duanya berarti sekitar jam 10-an. Kita jam
jam 8 sampai jam 10. Jam 11 ini kita sholat duha. Menjelang jam 11. Jadi istirahat 1 jam tuh anak-anak itu lama istirahatnya di sini. Sampai berjemaah dulu. Jam 11 kita sholat duha, terus ngaji kitab, adzan break, terus ngaji kitab sampai setengah jam, baru sholat duhur. Berjemaah juga. Berjemaah, makan siang, nanti wajib tidur. Istirahatnya berarti sekitar jam 1. Nah, jam 1 itu sudah ditargetkan kita sudah tidur. Jam 1 kita tidur, jam 2:15 kita bangun. Jadi adzan 15 menit setelah adzan santri sudah semuanya sudah dalam keadaan mandi. Karena itu kan jam 2:15 tuh udah mau asar itu. Ya, itu sudah mandi santri cuma bangun mandi. Jadi setelah mandi mereka sebelum murojaah. Jadi jam 3:30 sampai jam 5. Tapi sebelum murojaah bahasa Inggris lagi 15 menit. 15 menit untuk ulang kita. Ulang yang pelajaran tadi Ya, pagi. jadi sampai jam 5 itu murojaah. 1 jam 15 menit. Habis itu makan malam. Jadi makan malamnya menjelang maghrib di sini. Subhanallah, sebelum maghrib malah. Iya, karena inginnya kita habis maghrib itu sampai malam anak fokus Quran. Persiapan untuk setelah hafalan subuh. Berarti stamina makan yang di jam 5 itu dipakai untuk semalam. Ya, karena kalau kita makannya malam, waktu terbuang banyak untuk makan di malam. Tapi kalau makannya sebelum maghrib, kan dia nggak saat dengar azan, anak-anak akan cepat selesai makannya. Dan sudah full pendidikan pas. Jadi maghrib itu. Terus sebelum tidur itu ada 2 program. Inggris dengan tasbihul mufradat bahasa Arab. Apa itu tasbihul mufradat? Menambah kosakata bahasa Arab. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab itu anak belajar dari kitabnya, terus muhadharahnya, terus dengan tasbihul mufradatnya. Kalau bahasa Inggris kita belajar 2 jam kelasnya setiap hari, kemudian sebelum sholat, sebelum sholat, setelah sholat asar dan sebelum tidur juga bahasa Inggris. Jadi fokusnya di sini itu anak-anak itu Al-Quran, menguasai kitab-kitab unik yang dasar. Fokusnya. Itu penting banget itu. Plus mereka harus mentalnya bagus. Di muhadharah setiap minggu, setiap malam Sabtu muhadharah itu untuk karakter. Jadi anak-anak berani. Itu malah yang paling esensial ketika dewasa itu semua. Malam Sabtu. Kalau nggak bisa akan terus pidato sampai bisa. Setiap malam Sabtu kalau dia nggak bisa maka dia akan pidato setiap Jadi malam. pilihannya ya harus bisa. Harus bisa. Saat dia ditunjuk nggak bisa, kamu akan pidato terus. Kalau kamu setahun baru bisa akan setiap minggu selama setahun kamu pidato. Jadi anak-anak nggak mau saya pidato terus kita anak. Harus bisa Harus hari bisa. minggu ini. Siap. Saya ucapkan terima kasih banyak atas obrolannya dengan Ustadz Mufiq, luar biasa sekali, ini berharga buat saya dan semoga untuk masyarakat di luar sana juga menyimak ini dan mengambil hikmah dari obrolan kita. Tapi terakhir Ustadz, kira-kira ini kan untuk halayak nanti masyarakat. Apa harapan Ustadz untuk masyarakat ke depannya tentang pondok ini? Ya, harapan kita untuk pondok ini Allah jaga ila yaumil qiyamah. Jadi yang mendoakan pondok ini, yang berbuat ihsan kepada pondok ini, semuanya baik dari yang mengajar, yang belajar, yang mewakafkan tanahnya, yang mewakafkan hartanya untuk pondok ini, terus amal jariahnya mengalir ila yaumil qiyamah. Dan santri-santri ini saat pulang ke masyarakat bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa kita. Bener, itu harapan kita. Juga di santri yang bernilai. Terima kasih sekali lagi atas samanya sahabat-sahabat juga. Itulah obrolan kita dengan Ustadz Mufiq, pengasuh pondok Jabal Quran ini. Sampai jumpa teman-teman sahabat ngopi-ngopi. Oke ya, udah ya Bu ya. Agak bahas tanah wakaf, mudah-mudahan